Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Mukarram yang sama-sama kita hormati, pimpinan kita Kiai Haji Saiful Bahri dan para asatidzah lainnya, para santri yang insya Allah semua kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi materi fikih yang saya yakin sebagian kalian sudah pernah ya, saya berikan materinya, terutama yang sekarang duduk di kelas 12. Mungkin pernah berkesempatan belajar di kelas dengan saya di kelas 7-nya ya. Ada gak yang pernah belajar langsung di kelas fikih ibadah dengan saya? Ada? Wah, kalau gitu udah lama saya nggak di sini. Nggak ada yang pernah langsung ini belajar dengan saya. Baik, mudah-mudahan materi-materi yang saya sampaikan pada hari ini dan kesempatan berikutnya insya Allah akan menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang fikih ibadah dari yang kalian dapatkan di kelas masing-masing. Baik, kita mulai langsung saja dari pengetahuan dasar, itu mengenai fikih ibadah. Sebetulnya cabang-cabang fikih itu banyak. Di antaranya yang patut kita pelajari, bahkan menjadi fardhu ain untuk kita pahami, ialah fikih ibadah, karena ini berkaitan dengan ibadah kita, khususnya ibadah sehari-hari. Nanti kaitannya dengan toharoh, bersuci. Toharoh itu berkaitan dengan alat suci. Alat suci itu apa? Ada yang tahu alat bersuci itu apa? Angkat tangannya yang tahu alat suci itu apa? Alat untuk bersuci itu apa? Hah? Air. Satu lagi? Hah? Debu. Satu lagi? Satu lagi apa? Apa? Batu. Buat apa batu? Batu buat apa? Bukan buat apa? Buat istinja. Ada yang enggak tahu istinja? Apa itu istinja? Cebok ya. Sekarang tuh cebok itu ada di HP, Pak Cebok. Nah, Pak Cebok, bukannya Facebook, Pak Cebok ya. Lalu kaitannya dengan ibadah sehari-hari kita, sholat kita, puasa kita,
zakat kita, haji, umroh. Nah, itu semuanya termasuk dalam fikih ibadah. Nanti ada lagi fikih jinayah. Fikih jinayah itu artinya fikih yang berkaitan dengan tindakan-tindakan pidana seperti pembunuhan, perampokan, ya. Apalagi pembegalan, pencurian, itu semuanya masuk dalam fikih jinayah. Ya. Ada lagi fikih munakahat, fikih yang berkaitan dengan keluarga atau pernikahan. Ada pernikahan di sana, ada perceraian atau talak, ada zihar, ada ila, ada li'an. Itu semuanya dalam fikih munakahat, atau sekarang ini banyak disebut dengan al-ahwalus syakhsiyah, persoalan pribadi, masuk di dalamnya al-mawarif wal wasiyah. Dan banyak fikih lain termasuk fikih siasah, fikih politik juga ada dibahas dalam fikih. Jadi cabangnya banyak. Namun yang menjadi fardu ain kita, kewajiban setiap muslim untuk belajar, untuk tahu adalah fikih ibadah. Ya. Fikih ibadah. Bisa jadi tidak sah ibadah kita manakala kita tidak paham tentang cara ibadah itu. Dan untuk memahami ibadah kita harus belajar fikihnya. Minimal buat kita sendiri, minimal udah benar kita kerjakan. Nanti ketika sudah meluas pengetahuan kita, banyak yang kita ketahui, kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Terbaca tidak? Kebaca tidak? Ya. Pengertian fikih secara bahasa, fikih itu artinya pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Jadi secara bahasa kalau kita bilang al-fiqhu yang asal dari bahasa Arab, al-fiqhu artinya al-fahmu, sama. Jadi muradif atau persamaan dari kata al-fiqhu dengan al-fahmu. Bahasa kita artinya apa? Paham, tahu, mengerti tentang sesuatu secara mendalam. Jadi taunya, pengetahuannya luas tentang sesuatu tersebut. Itu ketika orang dikatakan, oh dia ini faqih, dia ini paham betul, maka artinya dia sangat memahami persoalan yang dihadapkan kepadanya. Itu secara umum arti atau secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, fikih itu artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan manusia mukallaf yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Saya ulangi ya. Fikih menurut istilah artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan atau perkataan manusia mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci. Jadi saya contohkan begini. Umpamanya sholat. Sholat itu perbuatan atau perkataan? Hah? Perkataan atau perbuatan? Dua-duanya. Orang sholat nggak cukup bergerak saja. Harus apa? Membaca Fatihah, takbirul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam. Minimal itu dia baca. Nggak cukup cuma berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, salam, nggak cukup. Itu gerakannya saja. Tapi bacaannya, omongannya, perkataannya ada 5. Takbir ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tahiyat akhir, kemudian sholawat kepada Nabi dan salam.
itu harus wajib dibaca. Nah, maka sholat itu adalah perbuatan atau gerakan dan perkataan atau bacaan. Ketika kita tanya kepada seorang faqih, wahai guru, apa hukumnya sholat? Ini kan hukum syariat nih. Apa hukumnya sholat? Dia katakan wajib. Cara syariat dia wajib. Berarti dia paham hukum syariat, yaitu kedudukan sholat hukumnya wajib. Lalu kita tanya lagi, apa dalilnya? Dari mana dalilnya? Dia paham. Oh, dalilnya ada dari Al-Quran, ada dari hadis. Nah, apa ayat Al-Quran yang mewajibkan kita sholat? Apa ayat Al-Quran yang menyatakan kita wajib sholat? Apa? Ini pakai masker jadi nggak kedengeran suaranya ya, atau ngomongnya jadi susah? Nggak apa-apa, tetap pakai maskernya. Ayat yang mewajibkan kita sholat dari Al-Quran antara lain wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah oleh kamu sholat dan tunaikanlah zakat. Banyak ayat-ayat lain, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an fajr. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, jadi seorang faqih ketika ditanya mana dalilnya, paham dia. Oh, ini dalil-dalil kewajiban sholat. Ada dari hadis, ada. Apa sabda Nabi yang menyatakan kita wajib sholat? Ada yang paham? Apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Terus syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah, atau syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Di sana ada berdirinya Islam, tegaknya agama Islam atas 5 perkara yang kita bilang rukun Islam. Yang pertama, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, pergi haji bagi orang yang sudah mampu. Dikemukakan nih ya, dalil-dalilnya, kemudian dia jelaskan alasan kenapa ayat tersebut mewajibkan kita sholat, kenapa hadis tersebut mewajibkan sholat. Maka berarti ketika kita tanya kepada seseorang tentang suatu hukum dari perbuatan manusia atau ucapan manusia, dan dia paham menjawabnya, paham menjelaskannya, maka kita sebut orang tersebut apa namanya? Apa orang tersebut dijuluki? Faqih. Faqih ya. Sama dengan kalian, ketika kalian sudah selesai menghatamkan hafalannya, sudah hafal, bahkan sudah mutqin, maka disebut apa namanya? Hafiz. Mengapa? Begitu juga ahli hukum ya. Ketika ditanya hukum syariat sesuatu dari perbuatan manusia yang mukallaf, dia paham menjawabnya, tahu hukumnya, mana dalilnya, dia jelaskan alasan dari tersebut kenapa mewajibkan, kenapa mengharamkan, maka disebut sebagai apa? Sebagai faqih, ahli fikih.
Sama dengan orang hafal Quran disebut mendapat julukan Al-Hafiz, penghafal Al-Quran. Al-Faqih artinya orang yang ahli dalam bidang hukum syariat. Karena judul kita fikih ibadah, maka kata yang kedua kita jelaskan ibadah. Ibadah ialah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, baik perbuatan, perkataan maupun bisikan dalam hati. Apapun yang disenangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, perbuatan kita kah, gerakan-gerakan kita, omongan kita, suara dalam hati, bisikan dalam hati, yang disenangi oleh Allah, maka itu namanya apa? Ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan dengan lisan kita atau dengan hati kita, dan itu disenangi oleh Allah, maka namanya apa? Ibadah. Sehingga benar sadaqallahul azim ketika Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Artinya sepanjang hidup kita, sepanjang hidup manusia, bahkan kehidupan jin, semuanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khususnya kita manusia, tidur kita, makan kita, berjalannya kita, duduk kita, berdirinya kita, bisa jadi apa? Bisa jadi ibadah. Omongan kita bisa jadi ibadah. Kapan? Kalau semua itu kita kerjakan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian nih dari pagi sampai pagi lagi, ada gak yang sanggup baca buku terus, belajar terus dari pagi nih sekarang sampai besok pagi lagi belajar terus? Nggak ada. Pasti diselingi dengan apa? Tidur, berjalan, apalagi makan, mandi, dan sebagainya. Tapi walaupun sedang tidur, sedang berjalan, sedang mandi, sedang apa lagi? Sedang makan, itu bisa jadi apa? Ibadah. Kalau niatkan tidurnya, niatkan makannya, semuanya buat apa? Buat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tidur nih minimal 4-5 jam. 4 jam lah, anggap minimal 4-5 jam tidur kita. Apabila ketika kita mau tidur, kita bisikkan dalam hati, kita ngomong dalam hati, ya Allah, saya tidur ini untuk memulihkan tenaga saya, mengistirahatkan badan saya, agar besok bangunnya segar kembali. Buat ngapain? Buat belajar lagi. Buat ngapain? Buat sholat lagi. Maka tidurnya jadi apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita makan, ya Allah, saya makan ini untuk menjaga kesehatan tubuh saya, untuk menjadikan saya tetap sehat. Dengan sehat saya bisa belajar, dengan sehat saya bisa sholat, bahkan dengan sehat saya bisa puasa. Maka makannya jadi apa? Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang sedang berikhtiar di jalan,
di tempat usahanya, di kantornya, dimanapun dia berada, dalam rangka ikhtiar kepada Allah Subhanahu menjemput rizki, maka tidurnya di malam hari jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahnya istimewa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man bata kalan min amali yadihi bata maghfuran lahu." Bata, apa arti bata? Man bata. Man artinya siapa? Bata artinya apa? Tidur di malam hari. Tidurnya malam hari. Kata-kata bait atau bata yabitu, tidur di malam hari. Kalan, apa arti kalan? Lelah, kecapean. Min amaliyadihi, kecapean karena bekerja di siang harinya. Amaliyadihi, bata kalan min amali, dia tidur lelap malam, dia tidur malam hari karena kelelahan kerja di siang hari. Bata maghfuran lahu, maka tidurnya di malam hari tersebut maghfur. Apa maghfur? Maghfur daripada ghufran, maghfur terampuni dari dosanya. Dia tidur dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa tidurnya. Dia tidur nggak ada aktivitas apa-apa, tidur lelap, nggak tahu apa-apa, tapi saat itu Allah mengampuni dosa. Bisa jadi ini juga akan meliputi semua orang yang siang harinya menghabiskan waktunya buat melakukan hal-hal yang baik. Ikhtiar baik. Dan sebagai kepala rumah tangga dia berusaha menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pelajar, santri, dia belajar siang hari, menuntut ilmu siang hari, membaca siang hari, menghafal di siang hari. Ketika malam kelelahan dia tidur, bata maghfur, tidurnya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siangnya besok, paginya besok dia bangun dalam keadaan segar karena sudah beristirahat. Ibadah lagi dia, mandinya ibadah. Kenapa mandi ibadah? Ketika dia niatkan saya mandi untuk membersihkan diri saya. Bab kebersihan juga termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Maka semua waktu yang dihabiskan oleh manusia muslim, dia dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada satu perbuatan yang kita kerjakan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perbuatan yang kita kerjakan ternyata itu dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri ya, jangan usil sama temennya, jangan iseng ya. Jangan nyusahin temennya ya. Nyembunyiin sendalnya, nyembunyiin pulpennya, ngumpetin kunci lemari temennya, usil itu namanya. Bukan ibadah itu, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dikelompokkan kepada dua macam. Bagaimana kita praktekkan sehari-hari? Ada ibadah yang kita kerjakan sudah dengan panduan khusus yang nggak boleh kita menyimpang. Tapi ada juga ibadah yang bebas kita kerjakan, waktunya bebas, caranya bebas. Maka kita bagi dua. Ada ibadah khusus yang dengan istilah juga disebut ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Apa itu ibadah khusus? Ibadah yang sudah ditetapkan cara-caranya, waktunya
seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu semuanya ibadah khusus, ibadah mahdhah. Kita nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa buat-buat. Sholat udah tahu caranya, ditetapkan oleh Allah. Syarat rukunnya sudah ditentukan, waktu ditentukan, jumlah rakaatnya ditentukan, detailnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW. Makanya itu ibadah khusus. Kita nggak bisa bikin-bikin, kita ngikutin begitu. Puasa juga ibadah khusus. Kenapa? Waktunya sudah ditentukan. Kapan kita puasa? Ramadan. Ya, puasa wajib maksudnya. Nggak bisa kita puasa, ini sekarang nih musim hujan nih. Kalau puasa enak nih, nggak berasa apa? Nggak berasa panas. Yuk kita puasa di bulan Jumadil Tsani kemarin nih, atau di bulan Rajab musim hujan. Kenapa? Enak, nggak kepanasan. Boleh nggak? Puasa boleh, tapi nggak jadi puasa wajib Ramadan. Kenapa? Karena puasa wajib udah ditetapkan kapan? Ramadan nanti. Baru kita sah puasa wajib kita. Nah itu ibadah mahdhah. Berzakat juga ibadah mahdhah. Kenapa? Caranya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, berapanya keadaan zakat sudah ditentukan. Kepada siapa kita berikan zakat sudah ditentukan. Harta apa yang diberikan zakat juga sudah ditentukan. Semuanya sudah ditentukan. Dan yang terakhir haji, ibadah haji. Ibadah haji pun waktunya ditentukan. Kapan berangkat haji, apa pergi haji, melaksanakan haji? Bulan Dzulhijjah. Di mana melaksanakannya? Di Makkah Al-Mukarram. Semua orang haji ke Makkah. Nggak ada orang yang mau kemana Pak? Mau haji. Kok ngarahnya ke Jawa Timur? Iya, pergi aja di Gunung Bromo. Nggak ada. Mau kemana Pak? Mau pergi haji. Kok kemarin jalannya? Ya, haji saya di Gunung Kawi. Enggak. Ibadah haji cuma satu tempatnya, di Makkah Al-Mukarramah. Di sana ada Ka'bah, di sana ada Arafah, di sana ada Mina, di sana ada Jumrah. Semua itu manasik haji. Maka tempatnya sudah ditetapkan, waktunya sudah ditetapkan, cara-caranya sudah ditetapkan. Maka ini disebut ibadah mahdhah, ibadah khusus yang itu sudah dipaketkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, ibadah apa namanya? Ibadah umum. Ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang kegiatan seorang hamba, baik perbuatan, perkataan, bisikan hatinya yang dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan selain tadi, selain sholat, zakat, puasa, haji, maka setiap perbuatan, setiap ucapan termasuk bisikan hati, kalau kita kerjakan buat mengharap ridha Allah, maka itu namanya ibadah. Ngomong yang baik menjadi ibadah. Teman kita umpamanya, contoh dia lagi galau, kita lihat teman kita kok kelihatannya bengong saja gitu. Kita bantu dia. Kenapa lu bengong aja? Mulai pusing. Udah. Banyak-banyak nyebut la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Itu saja kita omongin, lalu dia ikutin, maka kita sudah menjalankan apa? Ibadah melalui perbuatan, melalui ucapan kita. Apalagi ketika kita berzikir, tilawatil Quran, menyebut asma Allah, itu sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk omongan dalam hati kita. Ngomong dalam hati tapi omongan yang baik. Umpamanya masing-masing kita nih pagi hari
Begitu selesai mandi, nanti siang nih, dalam hati ngomong, nanti siang saya akan umpamanya membaca Al-Quran, atau nanti siang saya akan berzikir sekian kali, atau nanti siang saya akan bersedekah, atau nanti siang saya akan sholat sunat ini. Baru ngomong di mana? Di hati. Itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap niat yang baik sudah dicatat langsung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pahala. Apalagi kalau dia kerja. Jadi semua perbuatan, semua ucapan, bahkan termasuk bisikan dalam hati kita, kalau kita lakukan untuk mengharap pahala dari Allah, maka itu menjadi ibadah. Ini termasuk ibadah umum. Maka saya ulangi lagi, maha benar Allah ketika berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku, untuk menghambakan diri kepada. Jadi semua waktu kita sehari semalam 24 jam itu semuanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan mengenai tanda-tanda orang dewasa. Kenapa ini perlu kita bicarakan tanda-tanda orang dewasa? Sebab dalam Islam itu ada istilah mukallaf. Ada mukallaf, bukan mu'allaf ya. Hanya beda kak saja dalam tulisan Latin, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab hanya diganti kaf dengan hamzah. Ada mu'allaf dengan hamzah, ada mukallaf dengan apa? Dengan kaf. Mukallaf itu apa artinya? Mukallaf itu setiap manusia yang sudah punya dua perkara. Apa yang dua ini? Yang dua ini dewasa, baligh, dan apa yang kedua? Apa yang kedua? Ayo. Seorang sudah mukallaf kalau punya dua perkara. Apa yang pertama tadi? Dewasa. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Berakal sehat. Akalnya sehat, akalnya waras. Maka orang tersebut mukallaf. Contohnya begini. Anak kecil yang belum dewasa, belum baligh, anggap anak-anak yang sudah 7 tahun, belum terhukum dewasa. Walaupun akalnya waras, akalnya sehat, tapi belum mukallaf, belum terbebani kewajiban. Dia belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib berhaji. Kenapa? Karena belum mukallaf. Kenapa belum mukallaf? Masih kecil, belum dewasa. Jadi kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak mau pergi haji, dosa atau tidak? Nggak dosa. Nggak dosa. Kenapa? Belum terbebani kewajiban. Kenapa? Karena masih kecil. Jadi kalau ada yang ini udah pada gede-gede kelihatannya nih, lalu nggak mau sholat, maka kudu dibilang, lu masih kecil ya. Kenapa masih kecil? Buktinya nggak mau sholat. Ya. Dia belum dewasa, belum balik. Ada juga sebaliknya, udah dewasa, umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun, tapi nggak mukallaf, tidak terbebani kewajiban. Kenapa? Karena akalnya nggak sehat. Alias apa? Alias apa? Gila. Jadi kalau ada orang umur 20 tahun, 30 tahun, kok kamu udah gede belum sholat? Nggak mau sholat? Nggak wajib. Berarti apa dia? Berarti apa dia? Gila.
nggak dosa ya. Kalau dia gila, akalnya tidak sehat, walaupun sudah dewasa, nggak dosa, nggak sholat. Kenapa? Karena tidak mukallaf, dia cuman gede doang, cuman dewasa doang, akalnya tidak sehat, akalnya tidak waras. Jadi kalau ada yang udah gede di sini nggak mau sholat, berarti apa dia? Nggak mau kan? Nggak mau puasa. Ada orang nggak puasa. Kamu nggak puasa? Baru udah gede. Mau dibilang lagi menstruasi laki-laki? Kamu nggak puasa kenapa kalau udah gede? Lagi men laki-laki. Iya, mencret. Berarti kalau dia nggak mau puasa, kalau udah gede, berarti ada yang nggak beres di mananya nih, di akal. Maka orang yang dewasa dan berakal sehat, kewajibannya sholat, kewajibannya puasa, kewajiban berhaji, kewajiban berzakat, dan seterusnya. Maka sejak awal kita perlu tahu apa itu tanda-tanda orang dewasa. Yang pertama, seorang yang sudah dikatakan dewasa kalau usianya sudah mencapai 15 tahun dengan kalender Hijriah, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasannya gini, ada anak dari tanggal lahirnya usianya sudah 15 tahun dalam kalender Hijriah. Kok kalender Hijriah? Ya, dalam hitungan fikih atau hukum-hukum agama maka ngitungnya pakai kalender Hijriah. Apa beda dengan kalender Masehi? Beda. Kalau kalender Masehi setahunnya itu berapa hari jumlahnya? 365 hari Masehi. Kalau Hijriah berapa hari jumlahnya? Kurangi 11. 365 kurangi 11 berapa? 354. Jadi kalender Hijriah lebih pendek jumlah hari dalam setahunnya, 11 hari. Maka ketika anak ini sudah mencapai 14 tahun 7 bulan dalam kalender Masehi, maka dia sudah balik, sudah dewasa. Sebab dalam kalender Hijriah dia sudah umur 15 tahun. Kamu udah balik ya? Belum mimpi saya, belum mimpi basah. Jakun saya belum keluar, nggak ada jenggotan, suara saya belum pecah. Umurnya berapa? 16 tahun. Udah dewasa. Ya. Secara tahun, secara umur usianya sudah 15 tahun lebih, maka sudah dewasa, sudah balik. Walaupun mungkin si laki-laki ini belum mengalami mimpi basah, si wanitanya mungkin belum mengalami haid umpamanya, tapi kalau usianya sudah 15 tahun dalam kalender Hijriah, maka dia sudah balik atau sudah dewasa. Itu yang pertama, tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mengalami mimpi basah, baik anak laki maupun anak perempuan pada usia 9 tahun dalam kalender Hijriah. Jadi lama gini, ada anak umur 8 tahun ya, 7 tahun 8 bulan dalam kalender Masehi, 8 tahun dalam kalender Hijriah umpama. Pagi-pagi dia bangun celananya basah. Mama, celanaku basah nih. Kata mamanya lah, itu mimpi basah. Belum tentu. Kenapa? Baru 8 tahun umurnya. Mamanya kudu paham, papanya kudu paham. Periksa, bau apaan tuh celana? Kira-kira bau apaan? Bau pesing. Namanya apa? Ompol.
Bukan apa? Bukan mimpi basah. Kapan terjadi mimpi basahnya? Minimal paling cepat anak itu mengalami mimpi basah kalau di atas 9 tahun. Nah, kalau umur udah 10 tahun, lalu pagi-pagi dia pegang, mama, kok celanaku basah ini? Mamanya periksa, mari nak, mama periksa celananya. Diperiksa, dipegang-pegang. Cium. Bau apa? Bau apa? Bau apaan? Bau amis telur. Maka itu namanya apa? Mimpi basah. Maka sejak saat itulah si anak ini dihukumkan, dikatakan, dimasukkan dalam kelompok orang dewasa, udah mukallaf, sudah terbebani kewajiban, udah wajib sholat, kalau nggak sholat dia berdosa, wajib puasa, kalau dia nggak puasa jadi berdosa, wajib berhaji kalau sudah mampu, kalau dia nggak haji sampai mati maka dia berdosa. Kalau berharta dia wajib berzakat dan seterusnya. Ya. Wanita mengalami dewasa tidak? Mengalami mimpi basah, tapi jarang. Ya. Kan? Laki-laki ini ya, dikasih sama Allah ya, mimpi basah. Sebagai tanda apa? Tanda dia sudah dewasa. Tapi ada juga yang begini-gini nih, yang udah gede-gede, basah juga celananya pagi-pagi. Jangan langsung bilang, oh aku mimpi basah, jangan, cium dulu. Bisa jadi apa itu? Ngompol ya. Ada gak santri yang masih ngompol? Ada gak santri yang masih ngompol? Tunjuk. Maka sebelum tidur ya harus apa? Pipis dulu ya. Tidurnya baca doa. Jangan sampai malam-malam apa? Ngompol ya, bukan mimpi basah, ngompol. Yang ketiga, khusus wanita. Khusus wanita yang ketiga, yaitu apa? Mengalami haid atau menstruasi pada usia 9 tahun. Anak perempuan ketika usianya 9 tahun dia merasakan ada darah yang keluar. Ada di antara mereka yang panik, yang bingung, lapor ke mamanya, mama, aku sakit ya. Kenapa nak? Kok ada darah? Mamanya paham, bukan nak, ini bukan sakit, bukan apa-apa, tapi inilah kodrat wanita mengalami haid. Nah, dijelaskan oleh mamanya, nanti akan berlangsung ini selama 1 minggu, 6 atau 7 hari ya. Ini tandanya kamu sudah balik, kamu sudah dewasa ya. Jadi bagaimana? Oh, gunakan ini, ditunjukkan oleh mamanya. Nanti setelah 6 hari diajarkan lagi, kamu mandi wajib. Oh, paham dia tuh. Jadi nggak panik, nggak bingung. Ingat, sebulan kemudian dari sekarang kamu nanti ngalami hal yang serupa. Apa namanya, Ma? Menstruasi. Kok abang aku nggak menstruasi? Enggak, dia laki-laki ya. Dia laki-laki, paling-paling dia apa? Mencret. Nggak menstruasi lagi, khusus bagi wanita. Maka ketiga tanda ini menjadi petanda bahwa seseorang yang mengalami satu saja, nggak mesti tiga-tiganya, mengalami satu saja dari ketiga perkara ini, maka dia orang yang sudah dewasa. Pertama, usianya 15 tahun, maka dia sudah dewasa, walaupun belum menstruasi bagi wanita ataupun belum mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, mengalami mimpi basah biasanya bagi laki-laki di usia paling cepat 9 tahun.
Biasanya kalau orang Indonesia umur 12 sampai 13 tahun, kelas 1 atau kelas 2 SMP, kelas 7 atau kelas 8. Ya. Wanita juga demikian, paling cepat itu umur 11 atau 12 tahun untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia postur tubuhnya lebih kecil dibandingkan orang Timur Tengah. Kalau orang Timur Tengah, orang Arab, ya, termasuk juga orang Eropa, itu postur tubuhnya lebih cepat besarnya, perkembangannya lebih cepat, jadi badannya lebih cepat besar. Maka biasanya umur 10 tahun yang laki-laki sudah mimpi basah, yang wanita sudah apa? Sudah haid atau sudah menstruasi. Bahkan dalam riwayat kita baca bahwa Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengalami haid yang pertama atau kedewasaan yang pertama ketika masuk usia 9 tahun. Nah, postur tubuh orang sana lebih cepat besarnya, sehingga lebih cepat mengalami tanda-tanda kedewasaannya. Nah, yang ketiga tanda dewasa itu khusus bagi wanita, yaitu pengalaman haid atau menstruasi. Ketika seorang sudah dewasa, maka disebut mukallaf selama akalnya waras, akalnya sehat. Nah, ini berarti ini saya rasa kebanyakan nih sudah mukallaf semuanya, karena dewasa dan berakal sehat. Kecuali mungkin kalau ada anak baru yang baru datang tamat SD di rumahnya, langsung nyantri kemari kelas 7, maka biasanya baru umur 11 atau 12 tahun kemungkinan belum mengalami mimpi basah. Nanti kelas 2, kelas 8 ketika usia masuk 12-13 tahun, maka kemungkinan akan mengalami mimpi basah. Setidaknya ketika sudah belajar ini, maka sudah paham. Apa ciri-cirinya itu? Ciri-ciri cairan yang keluar dalam mimpi basah tadi. Kalau dicium baunya seperti bau amis telur. Beda dengan ompol. Ompol bau apa? Pesing. Yang kedua, kalau dia mengering berkerak. Kerak, ya. Kalau ompol berkerak gak? Enggak berkerak. Jadi kalau umpamanya nih, ini kena ompol nih, masih bisa digini-giniin, ya, betul. Ompol tidak berkerak. Tapi kalau ini kena mimpi basah, maka dia kaku gitu tuh. Bisa buat apa? Bisa buat ngipas. Kenapa? Karena berkerak, jadi kaku dia. Yang ketiga, di Al-Quran dijelaskan mimma indafiq. Apa ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya apa? Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Terus was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq in kullu nafsin lamma falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia merenung, berpikir dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Diciptakan dari apa? Air yang apa? Dafiq. Dafiq apa dafiq? Nanti lihat terjemahnya di Al-Quran. Air yang memancar. Nah, itu yang dimaksud yang memancar, itulah cairan sperma atau cairan keluarnya dafiq, ya, memancar. Dan yang keempat, tanda-tandanya kalau lagi keluar, lagi dapat mimpi basah, ada rasanya. Kayak apa rasanya? Wallahu a'lam. Itu ciri-cirinya. Kalau ompol nggak begitu. Ompol itu encer, ya, baunya pesing, ya, keluarnya nggak berasa, keluarnya nggak memancar, dan seterusnya. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Selanjutnya 5 hukum syariat. Hukum syariat artinya perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan ini ada ketentuan hukumnya, sehingga
ada perbuatan yang boleh, yang harus kita kerjakan, atau yang harus kita tinggalkan, atau yang boleh kita pilih. Ya. Yang pertama hukum saya itu wajib, wajib atau fardu. Apa ini maksud wajib atau fardu? Wajib, fardu, atau mesti, atau tidak boleh, tidak, sama semua itu. Wajib, fardu, mesti, ya, tidak boleh, tidak, harus kita kerjakan. Yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan maka pelakunya mendapat pahala, dan apabila dia tinggalkan ia berdosa. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, itu wajib semuanya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua, sunat atau mandub, sama istilahnya itu, artinya sama. Sunat atau mandub yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, tapi kita tambahkan rugi. Yang sunat itu atau mandub, kalau kita kerjakan ada pahalanya, kalau kita tinggalkan memang tidak berdosa, tapi apa? Rugi. Kenapa rugi? Teman kita ngerjain yang sunat, kita enggak, dia dapat pahala enggak? Dapat, kita enggak, berarti kita apa? Rugi, enggak kayak dia. Ya. Maka yang sunat itu sebaiknya kita kerjakan supaya apa? Supaya tidak rugi, supaya enggak rugi. Seperti apa? Sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat sunat. Teman kita ngerjain, dapat pahala dia, kita enggak. Rugi enggak? Rugi kita. Teman kita puasa sunat, dia dapat pahala, kita enggak ngerjain, berarti kita rugi enggak kayak dia. Bersedekah, ya. Teman kita setiap pagi sengaja siapin duit, masukin kenceng sedekah, dimasukkan ke kenceng sedekah, dapat pahala gak dia? Dapat pahala. Kita enggak, berarti kita rugi kita, ya. Pergi haji yang kedua dan seterusnya, ya. Tilawatul Quran, berzikir, itu semuanya amalan-amalan sunnah yang kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan kita mendapat kerugian. Yang ketiga, haram. Haram ini kebalikan dari apa? Wajib. Yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Yang haram nih, kalau kita kerjakan ada dosa, ada dosa, ada dosa kalau kerjakan. Kalau kita nggak kerjakan, kita pahala. Contohnya, umpamanya makan yang diharamkan. Kalau mungkin di lingkungan pesantren ini nggak adalah makanan haram, kecuali kalau itu makanan temennya. Temennya ngambil nasi, ditaruh di meja nasinya, lauk pauknya, lalu dia tinggal cuci tangan. Kita temen yang lain lalu apa? Ambil. Dosa? Dosa enggak? Dosa. Kalau kita justru menjaga, walaupun dia nggak pesen, dia jaga. Oh, teman saya lagi cuci tangan, saya jaga makanannya. Ada teman yang ngelirik, ini punya si anu. Pahala tidak? Pahala. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuman ngontrol saja, cuman ngawasi saja, itu ada pahalanya. Ya. Berjudi, mengambil hak orang lain, berkata bohong dan sebagainya, itu semuanya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mengerjakannya berdosa. Kalau dia tidak kerjakan, dia tinggalkan karena takut kepada Allah, maka dia dapat pahala. Yang keempat, makruh. Makruh ini kebalikan apa?
Makruh kebalikan apa? Kebalikan sunat. Apa itu makruh? Sesuatu kalau ditinggalkan pelakunya berpahala. Kalau dia nggak kerjakan, dia tinggalkan yang makruh, dia dapat pahala. Kebalikan dari sunat. Sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala. Makruh itu kalau tidak dikerjakan justru dia berpahala. Kalau dikerjakan memang tidak berdosa, tapi apa? Rugi, ya. Dia kerjakan yang makruh, temannya nggak mengerjakan, temannya dapat pahala. Yang mengerjakan nggak dapat pahala, walaupun nggak berdosa, tapi apa? Rugi. Nggak kayak temannya dapat pahala karena meninggalkan. Apa contohnya? Pamannya datang ke masjid sholat Jumat, atau datang ke masjid untuk sholat Id, tapi badannya masih apa? Badannya apa? Berkeringat, sehingga orang yang di sampingnya apa? Kebauan. Makruh. Tidak baik, ya. Kalau dia bersihkan dulu, ya, dia mandi dulu, dapat apa? Dapat pahala, ya. Berlebihan menggunakan air ketika bersuci, mandi, wudhu, cuci tangan, kebanyakan pakai air, boros pakai air, maka itu makruh. Kalau air di rumah masing-masing, umpamanya ini kalian di rumah, lagi di rumah, mandi, banyak air yang habis, boros, makruh. Tapi kalau di pesantren, apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Kelebihan pakai air, lagi mandi, lagi wudhu, apa hukumnya? Haram, dosa. Loh, kenapa? Karena bisa jadi air yang kamu buang itu punya siapa? Hak temannya. Bayarannya sama, SPP-nya sama, biayanya sama, maka harusnya pakai airnya sama. Kalau ada orang yang kelebihan pakai air, kebanyakan pakai air, boros pakai air, berarti dia pakai hak temennya. Maka hukumnya apa? Berdosa. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat berwudu. Wudunya banyak, air banyak yang dipakai. Ya rajul, la tusrif fil ma. Hai sahabatku, jangan boros pakai air. Sahabat itu bertanya, afil ma'i israfun ya Rasulullah? Apakah dalam penggunaan air ada istilah boros? Air kan banyak, hujan banyak, ya. Apakah boros kalau kita pakai air banyak-banyak? Kan hujan banyak, air banyak, mudah didapat. Naam, ya, bisa terjadi pemborosan yang dilarang walaupun pakai air. Walaupun air banyak berlimpah, bisa terkena hukum boros, israf. Naam, walau kunta fil bahri, sekalipun kamu wudunya pakai air laut, di laut itu wudunya kan air banyak, wudunya pakai air laut, tetap bisa terjadi israf, pemborosan yang dilarang. Nah, apalagi di kita lingkungan pesantren, santrinya banyak, bisa jadi air terbatas, atau air sudah disiapkan untuk sekian ratus santri. Manakala ada yang pakai berlebihan, bisa jadi gara-gara dia pakai lebih, temennya kekurangan, padahal beban atau biaya yang dikeluarkan sama, bayarannya sama. Kenapa dia nggak bagi air? Tanggung jawab yang boros. Maka kalau wudhu, nah saya ingatkan, kalau wudhu cuci tangan, buka apanya nih?
Buka kerannya jangan apa? Jangan habis pol. Ya. Contoh begini. Masuk ke toilet, ke kamar, ke tempat wudhu, langsung apa? Buka keran. Habis buka keran, baru dia taruh topping. Taruh topping. Buka ini. Air sudah apa? Sudah mengucur deras, sudah keluar banyak, baru wudhu. Wudhunya pelan-pelan sambil ngobrol lagi. Wow, itu sudah banyak. Jadi supaya tidak boros, lepas dulu peci, taruh, buka dulu ini dulu. Lalu apa? Buka keran, jangan terlalu kencang, pelan-pelan saja, kecil saja. Lalu kumur, ya cuci tangan, berkumur, pakai hidung, basuh muka, sampai selesai tutup lagi. Insya Allah tidak boros. Ya. Begitu juga mandi, ya. Mandi jangan asal siram, tapi harus rata. Namanya bagian kanan dulu, depan bagian kanan, belakang bagian kanan, depan bagian kiri, belakang bagian kiri, sudah rata semuanya, ke bawah rata, baru siram kepalanya. Semua badannya terbasuh, tapi air yang dipakai tidak boros, tidak berlebihan. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika kalian berlebihan, boros pakai air di pesantren, maka itu bukan hanya makruh, tapi apa? Haram, berdosa. Ya. Jangan terus-menerusan lakukan itu. Memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, kita punya masjid nih, masuknya pakai apa duluan? Kaki yang kanan. Itu sunat, kaki yang kanan. Keluarnya nanti pakai apa? Keluarnya pakai kaki yang kiri. Berkebalikan dari masuk toilet, hammam. Masuk toilet duluan apa? Kaki kiri, keluar kaki yang kanan. Yang nggak boleh itu masuk bareng dua-duanya kakinya. Gimana? Kompak. Jangan, bisa jatuh nanti. Ya. Nah, itu contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan yang makruh. Yang kelima, halal atau mubah. Halal ini biasanya dilekatkan pada makanan, minuman dan sebagainya. Sedangkan mubah dilekatkan pada perbuatan, ya, atau ucapan. Jadi umpamanya saya melakukan ini, halal apa haram? Nggak pas, tapi mubah, boleh. Apa itu artinya? Sesuatu yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Ya. Pilihan, mau dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh. Tidak terkena dosa atau pahala. Kalau kerjaan yang biasa, seperti apa? Seperti duduk. Ya. Ini duduk nih, ya. Mubah, halal, boleh. Berdiri, ya, boleh. Nah, berbaring, tiduran, boleh gak tiduran? Nah, karena ini kondisinya keadaannya duduk semua, jelek ketika ada yang tiduran. Kenapa? Sebab nanti ketika dia tiduran atau rebah, berbaring, jadi apa? Pules. Duduk aja pada pules, apalagi berbaring, apalagi sambil tiduran. Tetapi kalau dalam kondisi biasa, saya udah duduk lama nih, berbaring. Saya udah duduk lama nih, berdiri, atau sebaliknya, udah diri lama, duduk. Sedangkan yang dihukumkan halal itu ialah suatu barang seperti makanan, minuman. Ini makan halal apa haram? Halal. Ya. Ini minuman halal apa haram? Halal. Ya.
itu halal dilekatkan kepada makanan atau minuman atau satu barang, sedangkan mubah itu biasanya dilekatkan pada perbuatan-perbuatan manusia. Macam-macam kewajiban. Tadi kita katakan wajib itu sesuatu yang kalau kita kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ini kita bagi dua. Ada wajib aini atau yang istilahnya kita katakan fardu ain, ada wajib kifai atau fardu kifayah, biasa kita sebutkan begitu. Wajib aini hal-hal yang harus dikerjakan sendiri oleh setiap orang, seperti sholat, puasa, zakat, pergi haji, itu fardu ain atau wajib aini. Setiap kita wajib sholat, walaupun orang sudah mengerjakannya, kita tetap wajib, tidak kecuali ya. Semuanya wajib sholat, semuanya wajib puasa, setiap orang wajib berzakat yang sudah memenuhi persyaratannya, setiap orang wajib berhaji kalau dia sudah punya kemampuan. Walaupun orang lain sudah banyak berhaji, tetap orang yang mampu semuanya berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Sedangkan wajib kifayah atau fardu kifayah, hal-hal yang menjadi tanggung jawab bersama. Artinya apabila satu kewajiban sudah dikerjakan oleh sebagian orang hingga selesai, maka orang lain bebas dari kewajiban tersebut. Contohnya mengurus jenazah. Ada orang meninggal dunia di kampung kita, di wilayah kita, maka wajib diapain? Wajib dimandiin, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Kalau sudah ada yang mengerjakan, walaupun sendirian, dia sudah memandikannya, lalu dia kafankan sendiri, kemudian dia gendong ke makamnya dia gali sendiri oleh seorang ini, maka yang lain gak wajib lagi, sudah bebas kewajibannya. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh seorang. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mengurus, ada orang meninggal dunia, tidak ada yang urus, dia tahu siapa yang berdosa. Yang tahu berdosa kalau dia tidak mengurusnya. Karena ini hukumnya apa? Hukumnya wajib, walaupun wajib kifayah. Tapi kalau ada orang lain yang sudah mengurusnya, maka kewajibannya lepas, kewajibannya bebas, kewajibannya selesai. Bagaimana kalau orang lain ikut memandikan, ikut mengkafankan, ikut menggotong ke makamnya, ikut memakamkan, maka semuanya mendapat pahala. Maka saya ingatkan di sini, ketika kita sholat jenazah, apa hukum sholat jenazah? Jadi apa hukumnya sholat jenazah? Wajib, apakah sunat? Hah? Wajib, tapi wajib kifayah. Maka niatnya ketika sholat jenazah, musalli ala hadzal janazah fardu kifayah. Fardu kifayah. Niatkan fardu kifayah sehingga dapat pahala wajib. Jangan bilang sunnah, walaupun sudah ada orang lain mengerjakannya, memang menjadi sunat buat yang lain, tapi biar pahala kita menjadi pahala wajib, maka niatnya fardu kifayah. Saya niat menyolatkan jenazah ini sebagai fardu kifayah, kita dapat pahala wajib, jadi jauh lebih besar daripada pahala sunat. Loh, kan orang lain sudah mengerjakan, biarkan orang lain mengerjakan, kita juga ikut mengerjakan, dapat apa? Dapat pahala fardu kifayah. Kita ikut mengantar jenazahnya,
Bahkan mungkin kita ikut menyaksikan pemakamannya, atau mungkin kita turun ke makam untuk menurunkan jenazah. Itu semuanya mendapat pahala fardu kifayah, mendapat pahala sebagai mengerjakan kewajiban. Menjawab salam di tengah-tengah kelompoknya. Pamannya ada seorang masuk lalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dapat pahala, yang tidak jawab memang tidak berdosa, tapi kalau dia menjawab, dia mendapat pahala fardu kifayah, mendapat pahala wajib. Walaupun kalau didiam saja, pamannya nih sekian ratus santri, ada ustadz masuk mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa hukum menjawabnya? Wajib hukum menjawabnya, fardu kifayah. Sehingga kalaupun sudah dijawab oleh 10 orang, sudah bebas yang lain, cuma nggak dapat pahala yang tidak menjawab. Ketika dia ikut menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka yang menjawab semuanya mendapat pahala sebagai pahala wajib, pahala fardu kifayah. Di sini saya ingin tambahkan, ibadah sunat yang besar pahalanya itu 2. Memulai salam kan sunat, tapi ketika dia ucapkan maka itu pahalanya besar walaupun sunat. Kenapa? Karena kata Nabi, khairukum man yabda'u bisalam. Orang yang terbaik yang apa? Yang memulai duluan mengucapkan salam. Walaupun sunnah, tapi pahalanya besar. Yang kedua, sunnah tapi besar pahalanya, orang azan di masjid. Ya. Ketika barangkali petugas azannya atau muadzin yang sudah ditugaskan terlambat datang, maka ada seorang yang merasa waktu sudah masuk, tapi belum ada petugas muadzin dari masjid, maka dia kumandangkan azannya. Sunat buat dia mengumandangkan azan, tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena yang berkewajiban belum mengumandangkan azan, padahal sudah masuk waktunya. Ya. Maka ketika kita tahu di masjid, oh ini sudah waktunya nih, masuk waktu zuhur, pamannya. Sementara petugasnya belum ada, maka kumandangkan azan, maka itu pahalanya sama seperti dia melaksanakan kewajiban. Demikian pula sunat. Sunat itu 2 macam juga, ada sunat aini, ada sunat kifai. Kalau tadi fardu aini, fardu kifayah, sunat pun demikian, sunat aini dan sunat kifai. Apa itu sunat kifai? Yaitu sesuatu yang masing-masing orang dianjurkan mengerjakannya, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah dan sebagainya. Orang lain sudah sholat sunat, tetap kita disunatkan sholat juga. Orang lain sudah puasa sunat, tetap juga kita disunatkan puasa sunat. Orang lain sudah sedekah, tetap juga kita disunatkan untuk bersedekah. Sedangkan sunat kifai, apabila satu anjuran sudah dikerjakan oleh orang lain, maka tidak perlu lagi orang lain mengerjakannya. Seperti mengucapkan salam dalam satu rombongan, datang 5 orang, ya. Pamannya satu sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka yang 4 orang sudah bebas, dapat pahala juga, karena rombongan ini sudah mengucapkan salam kepada jamaah yang dia datangi. Itu namanya sunat
kifayah. Sekarang kita masuk kepada toharoh. Toharoh secara bahasa apa? Bersuci atau kesucian. Ya. Umpamanya at-tahuru nisful iman. Bersuci atau kesucian itu bagian daripada iman. Yang dimaksud dengan tohara adalah bagaimana cara kita mensucikan badan kita, pakaian kita, tempat kita agar boleh dan sah kita menjalankan ibadah. Salah satu syarat sahnya ibadah kita, khususnya sholat, maka pakaian yang kita pakai, badan kita nih, tempat yang kita jadikan berdiri kita harus apa? Tohir. Harus apa? Suci. Alatnya pun alat bersuci, alat wudhu, alat mandi, yaitu apa? Air, debu. Kalau kebetulan kita harus bertayamum, disyaratkan apa? Harus suci, harus tohir. Maka berkaitan dengan hal ini, kita harus tahu bagaimana cara mensucikan pakaian kita, bagaimana cara mensucikan badan kita, bagaimana cara mensucikan tempat sholat kita. Ini semuanya berkaitan dengan perihal ibadah kita yang setiap hari kita kerjakan. Bahkan bukan hanya ibadah mahdhah saja, berkaitan dengan makanan kita. Umpamanya ada makanan, ternyata makanan ini tercemar dengan najis, tidak suci. Boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak suci, tidak tohar. Maka kita harus tahu bagaimana cara mensucikan sesuatu yang najis, yang tidak suci, dan juga bagaimana mengetahui bahwa sesuatu ini tidak suci. Ini semuanya kita bahas dalam bab tohara. Tohara ini bisa dicapai dengan cara membersihkan najis pada badan, pada pakaian dan tempat. Itu namanya najis. Ketika kita bernajis, nggak boleh sholat, harus apa? Toharohkan dulu, sucikan dulu. Atau dengan berwudu untuk mensucikan diri dari hadas kecil, atau dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badan kita. Bisa jadi badannya suci, nggak ada najis. Sekarang ini badan kita bersih, nggak ada najis. Tapi apakah boleh sholat? Belum tentu. Kenapa? Karena ada istilah lagi hadas, sedang berhadas. Artinya berhadas, dia sudah tidak punya wudhu lagi, atau sudah tidak suci lagi. Kenapa? Wudhunya sudah hilang, wudhunya sudah batal. Kenapa batal? Dia mengalami hadas. Bagaimana supaya mengembalikan kesucian badannya, menghilangkan hadasnya? Pakai apa? Wudhu. Ada orang yang bukan hadas kecil, mengalami hadas kecil, tapi ternyata dia mengalami hadas besar. Seperti dia mimpi basah, mengalami hadas besar. Maka apa? Maka wajib apa? Mandi. Nggak cukup wudhu. Sebab wudhu fungsinya hanya menghilangkan hadas kecil. Mandi fungsinya apa? Menghilangkan hadas besar. Nah, ini semuanya akan dibahas dalam bab tohar. Alat utama untuk bersuci ialah air. Ini alat yang utama. Yang utama artinya selama masih ada air, maka nggak boleh pakai yang lain. Selama boleh pakai air, nggak boleh pakai debu. Wudhu kita kalau ada air,
atau tidak punya halangan apa-apa buat pakai air, maka nggak boleh bertayamum, karena air alat yang utama. Hadas besar, selama ada air, selama tidak ada halangan pakai air, maka mandinya pakai apa? Harus pakai air, nggak boleh tayamum, nggak boleh digantikan dengan yang lain. Tapi dalam kondisi tertentu, tayamum dengan debu sebagai alatnya menjadi pengganti wudhu dan mandi. Dalam kondisi tertentu, umpamanya kemarau panjang sehingga kehabisan air, jauh kita cari air, di sekitar kita nih sudah gak ada air sama sekali, sumur-sumur sudah kering, air keran, air ledang sudah tidak mengalir, hujan tidak ada, mau sholat boleh pakai apa? Baru boleh pakai debu, bertayamum. Ada orang yang mengalami hadas besar, tidak ada air, tapi mau sholat, mau pegang Al-Quran, mau baca Quran, maka boleh pakai apa? Debu, tayamum sebagai pengganti mandi. Atau airnya ada banyak, tapi badannya, kata dokter, Anda sedang sakit. Kalau mandi dengan air berbahaya, bisa jadi memperlambat kesembuhan, kata dokter begitu. Maka nggak usah mandi. Pakai apa sholatnya? Tayamum. Dengan apa? Dengan debu yang suci. Maka nanti ada pembahasan tayamum tersendiri. Kapan orang boleh bertayamum, ya. Kemudian bagaimana cara bertayamum? Apa yang digunakan dalam tayamum? Apa saja yang diusap ketika dia bertayamum? Perlukah debunya kita? Enggak. Cukup apa? Anggota tayamum itu ada berapa? Ada 2. Muka dengan kedua tangan kanan dan kiri. Sederhana sekali, ya. Tayamum itu sederhana. Tapi kondisi tertentu kita dibolehkan untuk bertayamum. Tadi saya singgung alat suci yang ketiga. Apa alat suci yang ketiga tadi? Batu. Tapi sekarang banyak penggantinya, pengganti batu. Buat apa tadi batu? Buat apa batu? Buat istinja. Khusus istinja dengan batu itu boleh, walaupun air ada. Nggak mau pakai air, pakai batu aja dah. Ya. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada batu nih, pakai tisu aja dah. Boleh nggak? Boleh. Ya. Pamannya buang air kecil, pakai tisu. Buang. Ambil lagi yang baru. Buang. Ambil lagi yang baru. 3 kali, udah nggak ada. Buang. Selesai nggak istinjanya? Selesai. Ternyata BAB, nggak mau pakai air, atau mungkin di pesawat nggak ada air, ada tisu. Bagaimana caranya? Ambil tisu. 1, ambil lagi yang baru. Kenapa diginin? Dilihatin. Supaya apa? Masih ada nggak yang keseka, diseka gitu, digosok. Sampai 3 kali dilihat. Sudah nggak ada. Selesai sudah 3 kali. Tapi kalau 3 kali masih ada, masih kuning-kuning nih. Ambil lagi yang baru. Periksa lagi. Yang keempat, baru selesai yang keempat.
tambahin sekali lagi jadi berapa? 5 kali, ganjilkan. Ya. Itu kalau pakai apa? Pakai tisu. Batu nggak ada, tisu nggak ada, kira-kira pakai apa? Hah? Pakai apa coba? Pakai sapu tangan. Loh, sapu tangan kan cuma satu. Ya, tapi gunakan sisinya. 1, 2, 3. Pamannya pipis. Sudah selesai pipisnya. Ini kan ujungnya ya. Nah, ini jangan diganggu lagi. 2, lagi 3. Sudah selesai kering, udah buang. Atau dikantongin lagi itu. Buang, najis ini. Atau disimpan, nanti dicuci di rumah. Boleh pakai batu, boleh pakai apa? Tisu, boleh pakai kayu nyerep. Boleh pakai daun kalau yang nyerep, tapi nggak boleh daun bambu. Kenapa daun bambu nggak boleh? Tajam. Apalagi pakai amplas, jangan. Coba. BAB cari amplas. Ini kalian perlu tahu, bertoharoh dalam kondisi tertentu. Barangkali ketika di pesantren nggak adalah yang apa namanya pakai tisu. Kenapa? Air banyak. Silahkan pakai air seperlunya, jangan boros. Tapi di pesawat, di mana lagi? Di kereta kadang-kadang nggak ada apa? Tidak ada air. Ya. Alhamdulillah sekarang kereta-kereta yang disiapkan, kereta jarak jauh, ada airnya. Kalau sedang terpaksa BAB atau pipis, alhamdulillah ada air. Tapi manakala tidak ada air, disiapkan tisunya. Ya. Kita sudah paham bagaimana cara bersuci, beristinja dengan menggunakan alat selain air. Mungkin risih, rasanya nggak enak. Bagaimana lagi? Anda di pesawat pergi haji, pergi umroh berapa jam? 9 jam di pesawat, nggak mungkin nggak pipis. Ada yang kuat 9 jam nggak pipis? Nggak. Naudzubillah, apalagi kalau terpaksa BAB. Maka kalau mau naik pesawat yang jarak jauh, sebelum naik pesawat nongkrong biar lama di toilet. Biar apa? Keluar semua. Habis itu naik pesawat. Paling selama 9-10 jam di pesawat hanya pipis saja 1 kali atau 2 kali. Aman, kita nggak BAB. Sebab walaupun boleh pakai tisu di pesawat, tisunya cukup, tetap saja kita nggak biasa istinja pakai tisu. Jadi rasanya masih ada tersisa. Tapi nggak apa-apa. Secara hukum istinja dengan tisu itu sudah mensucikan dirinya, artinya sudah boleh sholat. Nah ini ada syarat-syarat tertentu. Baik, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Dan kita bahas lagi mengenai macam-macam air. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau bertanya? Nanti angkat tangan. Ada yang mau bertanya nggak? Angkat tangan kalau yang mau bertanya. Nggak ada. Baik, lanjutkan sampai jam 10. Macam-macam air. Dari segi sumbernya, air itu ada 7 macam. Artinya kita bisa mendapatkan air yang boleh digunakan buat bersuci dari 7 macam sumber. Ke-7 macam sumber air ini semuanya boleh kita pakai. Boleh buat wudhu, boleh buat mandi, boleh buat membersihkan najis, bahkan boleh dikonsumsi.
Kenapa? Karena air yang diambil dari 7 macam sumber ini semuanya suci dan mensucikan. Tahur artinya suci dan mensucikan. Apa yang pertama? Air hujan. Air hujan ini boleh kita minum, ya. Boleh kita buat masak, boleh kita buat wudhu, boleh buat mandi hadas, boleh buat membersihkan najis di pakaian, di badan. Bab airnya bersih. Yang kedua, air laut. Air laut boleh kita wudhu di laut, walaupun air asin. Boleh mandi hadas besar di laut, berenang di laut sambil mandi, silahkan. Tapi niat. Boleh juga kalau umpamanya pipis di laut, nah, istinjanya pakai apa? Pakai air laut. BAB boleh gak di laut? Silahkan. Minggir sedikit, jangan banyak orang yang berenang. Tengah sedikit, ya. Insya Allah nanti ada ikan datang, langsung apa? Langsung dimakan. Kalau kebetulan terpaksa di laut. Tapi kasihan nanti ketika di tengah BAB-nya ombak datang, bawa ke pinggir. Teman kita yang lain lagi berenang. Carilah tempat khusus, ya. Dalam Islam tuh pipis, BAB itu ada tempat-tempat yang dilarang. Ittaqu al-la'anain. Jauhkan, hindarkan tempat-tempat yang mengundang laknat. Maksudnya jangan pipis, jangan BAB di tempat yang kira-kira bakal orang melaknat kita. Pamannya nih, kalian pernah nggak lewat di satu tempat jalan gitu lalu bau pesing? Pernah kan? Apa yang kalian ucapkan? Minimal ngomong, brengsek nih yang pipis di sini. Gue sumpahin buntung umpamanya gitu, yang kencing sini. Ya, kita jangan mengucapkan itu, ya. Juga kita jangan pipis di tempat situ. Kenapa? Itu mengundang laknat. Kita jangan melaknat, ya. Jangan juga melakukan, sebab nanti orang akan melaknat kita. Naudzubillah. Maka Islam, agama kita, agama yang suci, sudah memperingatkan pada jangan pipis, jangan buang air di tempat-tempat umum yang biasa orang lewat, di pohon yang teduh, di tempat orang duduk-duduk, di tempat angin berhembus. Jangan sampai pipis sana, angin hembusan angin datang sana. Nah, jangan. Ya. Jadi ada tempat-tempat yang dibolehkan, menjauh dari tempat-tempat yang apa? Yang kira-kira bakal mengundang laknat orang. Air sungai walaupun kelihatannya kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan, itu boleh wudhu, boleh mandi hadas besar, boleh cuci pakaian. Boleh gak dikonsumsi air sungai? Boleh. Tapi biasanya orang yang mengambil air sungai itu diendapkan dulu airnya, diendapkan agar kotorannya turun, diambil atasnya, nanti baru dikonsumsi, baik dibuat masak atau dibuat minuman. Air sumur, baik sumur yang sekarang sistem bor, ataupun sumur yang zaman dulu yang digali, itu juga air sumur. Dua-duanya boleh, bahkan jernih airnya. Zaman dulu, ya, saya mengalami untuk minum air nggak perlu beli air galon, cukup dari sumur, ya. Apa ini? Dikerek airnya langsung minum, aman. Zaman dulu. Kenapa? Belum tercemar. Bahkan bukan sumur, di sungai, ya.
Sungai dahulu belum tercemar limbah, limbah rumah tangga, limbah apa belum tercemar, masih jernih airnya. Kadang kita berani minum dari air sungai. Kenapa? Jernih air. Sekarang jangankan minum, jangankan mandi, turun kaki saja kita nggak mau di sungai. Sudah banyak apa? Limbah rumah tangga, limbah pabrik, ya. Banyak yang membuat apa namanya air sungai menjadi kotor atau menjadi keruh. Sayang sekali. Sungai kita banyak, tetapi hampir semuanya kalau sungai itu melintas di kota, melintas di warga, menjadi apa? Menjadi kotor. Saya ceritakan, di Mesir cuman punya satu sungai. Sungai apa? Sungai Nil, tapi semua warganya menjaga kebersihan sungai tersebut. Nggak ada yang buang kotoran ke situ, nggak ada limbah pabrik. Kenapa? Karena mereka merasa inilah air kehidupan kita. Kalau kita nggak punya sungai Nil, kita kekurangan air. Maka mereka jaga. Sampai-sampai kalau mereka kebelet berak, kebelet BAB, mereka nggak buang air di sungai. Mereka buang jauh dari sungai, lalu istinjanya pakai air sungai ini. Mereka jaga. Kita nih di Indonesia sungai puluhan bahkan ratusan, kebanyakan sudah apa? Sudah tercemar karena masing-masing tidak mau menjaga. Lihat sungai yang melintas di Jakarta, apa isinya? Sampah, ya. Bahkan bukan sampah kecil-kecil, sampah besar. Ada kursi di sungai, ada dipan, ada apa lagi tuh? Apa namanya, spring bed, ya, kasur, masya Allah. Semua orang buang ke sungai. Ini kurang kesadaran kita. Ya. Kalian nanti yang akan menjadi pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan daerah, harus aja punya wacana, punya pandangan, punya peraturan. Jangan sampai warga membuang kotoran, membuang limbah ke sungai, supaya sungai kita menjadi bersih. Air mata air. Air mata air itu kita bisa lihat di pamannya di daerah yang ada bukit. Itu air keluar dari bukit, ya. Namanya air mata air, bukan air mata saja. Air mata air, ya. Itu mata air keluar. Maka orang-orang yang tinggal di daerah apa namanya Puncak atau Cipanas dan sekitarnya, Bogor, itu banyak bukit-bukit yang mengeluarkan air. Mereka nggak perlu gali sumur untuk dapat air, cukup masukkan apa namanya pipa, lalu mengalirlah sungai air tersebut ke rumah tangga mereka. Saya kalau pergi ke tempat-tempat tersebut senang sekali melihat air begitu berlimpah, mudah mereka mendapatkan, dan airnya jernih, airnya bening. Air salju. Air salju artinya air yang mencair dari salju. Pamannya ada di wilayah yang turun salju. Musim dingin menjadi salju. Ketika musim panas, salju ini mencair. Maka airnya tersebut air suci. Bisa kita gunakan buat wudhu, mandi, dan membersihkan najis. Dan yang terakhir, air embun. Air embun itu air yang jatuh di malam hari, ya. Kita bisa lihat umpamanya di perkampungan. Kalau di kota sudah nggak kita lihat karena pohon-pohonnya sudah sedikit, ya. Tapi kalau kita tinggal di perkampungan, pagi hari kita lihat daun-daun pohon itu pada apa? Basah. Itu namanya air embun. Kalau daun itu lebar seperti pohon keladi, daun keladi, maka airnya banyak. Bisa ditampung, ya. Bisa jadi 1-2 gelas bisa tertampung dari air embun. Itu airnya jernih dan airnya bersih. Nah, ketujuh macam air ini semuanya boleh digunakan. Buat apa? Buat wudhu, buat mandi, buat apa lagi? Buat membersihkan najis. Buat apa lagi? Buat konsumsi, diminum atau digunakan untuk masak makanan kita di rumah. Nah, baik para santri sekalian, waktu kita dibatas sampai jam 10.
Nanti insya Allah pada lain kesempatan kita bisa menyampaikan lanjutannya. Lanjutannya ialah macam-macam air dari segi suci dan tidak sucinya. Nanti kita kenal nih, ini ada air yang suci, oh boleh dipakai buat wudhu, mandi, ada air yang sudah tidak suci lagi, oh nggak boleh digunakan buat wudhu, buat mandi atau membersihkan. Maka nanti secara kita akan kenal macam-macam air sehingga ibadah kita benar-benar tidak meragukan. Ada orang yang sembarangan ya, pakai air, itu air kan tadi bekas atau kotor karena najis, yang penting kan udah wudhu. Berarti itu ibadahnya tidak dijalankan dengan baik. Buktinya apa? Airnya pakai sembarangan. Maka dengan mengenal mana air suci, mana air yang tidak suci, mana air yang boleh, air yang tidak boleh, maka ibadah kita akan lebih lebih bermakna atau bisa kita yakini keabsahan ibadah kita. Jadi jangan pernah melaksanakan ibadah secara sembarangan atau sembrono tanpa didasari dengan keyakinan. Dalam Islam setiap ibadah yang kita jalankan harus benar-benar didasari dengan keyakinan kita. Yakin sucinya, yakin bersihnya, yakin terpenuhi syarat dan rukun ibadah kita baru keterima. Tapi kalau masih ragu-ragu, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para santri sekalian, terakhir saya tanyakan, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya. Baik, terima kasih pada para santri yang telah mengikuti kajian ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan kembali dengan pemaparan penjelasan tentang jenis-jenis air, macam-macam air dari segi suci dan tidak sucinya air tersebut. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.